Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Siti Masito, ia hidup pada zaman Firaun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurusi anak-anak sang raja tersebut. Siapa sebenarnya ia? Bagaimana pula perempuan pelayan raja ini bisa tercatat sebagai perempuan mulia yang dikenang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kisah Siti Masito ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj, beliau mencium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan saleha bernama Siti Masito Mashitat dan anak-anaknya." Siti Masito ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Kala itu, ia menjadi pelayan dari Siti Asia, yaitu istri dari Fir'aun. Siti Masito bertugas mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masito bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti, tempat Musa balita ditaruh utuh kemudian dihanyutkan di sungai dan menjadi suaminya. Siti Masito dan suaminya ini sudah beriman pada Nabi Musa namun mereka menyembunyikannya dari Fir'aun. Namun suatu ketika, Masito menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Musa alaihi salam. Masito sangat sedih melihat kondisi suaminya. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, Siti Asia. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masito dan anak-anaknya sabar. Namun, ia bisa membaca isyarat dari Siti Masito yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asia mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masito menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepel, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masito. Saat itu Masito sedang mengisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap, "Bismillah." Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masito dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Rabku, juga Rab ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung, berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melaporkan keyakinan Masito tersebut kepada bapaknya. Namun Masito tak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masito dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masito tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar, wadah panas itu, untuk menggodok Masito beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masito diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Ta'ala, Siti Masito tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun. Pendirian Masito semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masito satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masito. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu, tiba-tiba bisa bicara, "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain, bayi Masito meyakinkan ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad.
Kekuatan anaknya membuat keraguan Masitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masitoh membaca, Bismillahirrahmanirrahim Allah Wallahu Akbar. Siti Masitoh dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, begitu minyak panas mengerus raga orang-orang istiqamah itu tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqamah. Ketika Masitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat, hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra Miraj. Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Demikianlah kisah seorang perempuan saleha bernama Siti Masih Itor, yang tetap teguh memegang keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Dan Allah Ta'ala pun memuliakannya. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.